Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video ini kami mengajak jalan-jalan di kota Tallinn di negara Estonia, salah satu negara Baltik di Eropa Utara. Kota Tallinn ini cantik banget ya, terutama di kota tuanya. Nggak banyak sih turis yang kesini, tapi itu salah satu faktor yang membuat kota ini jadi asik buat dikunjungi. Kami juga suka mengunjungi tempat-tempat yang anti mainstream. Jadi coba deh ke sini kalau ada kesempatan, nggak rugi, kotanya cantik, murah, dan sangat aman kalau dibandingkan dengan kota-kota besar di Eropa Barat. Kami berangkat ke kota Tallinn dari Riga di Latvia, naik Flixbus. Lama perjalanan sekitar 5 jam dengan harga tiket per orang sekitar 13 euro. Itu termasuk biaya untuk memilih tempat duduk. Nah, ini koper-koper sudah siap di dalam kompartemen bagasi di bus. Gampang ya naruh kopernya kalau naik bus. Di perjalanan busnya mampir sebentar di kota Pärnu. Nah, beginilah suasana di terminal bus Pärnu. Kita berhenti sebentar di sini, kira-kira 5 menit. Dari Pärnu perlu sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke kota Tallinn. Di sepanjang perjalanan dari Pärnu ke Tallinn, pemandangannya indah banget. Desa-desa kecil di kanan kiri jalan tertutup salju putih, atap rumah dan pepohonan seperti dilapisi gula halus yang putih bersih. Suasananya tuh tenang, khas musim dingin di pedesaan Estonia. Rasanya tuh tenang banget ya, bikin perjalanan ini jadi semakin berkesan. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun bus di Tallinn. Tempatnya tuh bersih dan nyaman banget. Jadi enak buat nunggu. Kita bisa lihat di sini ada banyak tempat duduk disediakan dan di dalam juga ada banyak pilihan makanan dan ada kafe juga. Jadi kalau lapar tinggal jajan-jajan dulu ya sebelum jalan. Tuh lihat ada tulisan Kovik, itu artinya kafe. Cukup murah juga makanan di situ. Ada schnitzel, burger, salad, sup, kopi, dan lain-lain ya. Dan bisa duduk juga di situ. Harganya juga lumayan murah dan rasanya enak banget. Di luar gedung suhunya minus 3 derajat Celcius. Kami jalan kaki aja ke tempat penginapan karena lokasinya dekat sekali dengan stasiun bus. Inilah penginapan yang kami booking, berupa apartemen 1 kamar. Pemilik apartemen menyediakan coklat lokal dan sebotol kecil white wine di atas meja sebagai tanda selamat datang. Ini kamar mandinya, handuk yang disediakan cukup banyak. Kamar mandinya tuh besar, bersih, modern, lengkap dengan sabun cuci tangan, sabun mandi, shampoo, dan ada diffuser juga buat pengharum ruangan. Ada juga mesin cuci untuk mencuci pakaian. Dan sabun cuci cair disediakan juga. Di kamar ada sofa, ada flat TV, ada juga disediakan meja kecil, bisa buat meja makan di situ ya. Ini dapurnya, ada disediakan microwave, ada juga
kompor induksi, ada toaster, ada alat buat masak air, dan di raknya itu ada kopi, teh, gula, ada French press buat bikin kopi, ada cangkir-cangkir dan piring-piring. Di lacinya ada sendok, garpu, pisau, ada juga panci, wajan buat masak. Peralatan buat masak-memasak itu lengkap sekali disediakannya. Harga sewa apartemen itu cukup murah ya. Dengan kurs pada saat itu harganya per hari kira-kira Rp950.000. Ini ada juga mesin cuci piring. Di dalam lemari ada lemari besi atau safe, dan ada juga papan setrikaan dan alat setrikanya. Ini pemandangan dari jendela apartemen. Tanah dan jalanan putih semua ya, penuh salju. Hari ini kami jalan-jalan ke kota tuanya. Kami itu jalan kaki aja ya, karena lokasinya nggak begitu jauh dari apartemen tempat kami menginap. Sepanjang jalan tuh penuh salju, jadi harus hati-hati ya. Dan perlu juga pakai sepatu yang cocok buat kondisi penuh salju begini. Kalau nggak agak susah tuh jalannya. Sebelum masuk ke kota tua, kita akan melewati Viru Gate, gerbang bersejarah yang jadi ikon kota ini. Banyak salju di pinggir jalanan berbatu ini, jadi terasa sekali suasana dingin membeku di musim winter ini. Menariknya di sekitar gerbang ada deretan penjual bunga, warna-warni bunganya kontras dan indah, jadi membawa sedikit suasana hangat di tengah musim dingin ini. Dari sini kita melangkah masuk ke jantung kota tua Tallinn melalui Jalan Viru. Rupanya salju yang menutupi jalan baru aja dibersihkan oleh mobil pengeruk salju tuh yang barusan lewat. Begitu berada di area kota tua Tallinn ini, langsung terasa suasana khas Eropa abad pertengahan. Jalan ini dipenuhi bangunan tua dengan dinding batu, jendela kecil, dan atap merah yang rapi berjejer. Di kanan kiri itu banyak kafe, restoran, dan toko souvenir yang bikin suasana jadi semakin hidup. Kalau diperhatikan jalannya agak sempit ya, tapi justru itu yang membuat vibe kota tua terasa hangat dan akrab. Semakin kita melangkah ke dalam, makin terasa atmosfer historisnya. Seakan membawa kita mundur ratusan tahun ke belakang. Dari ujung jalan ini nantinya kita bisa melihat lebih banyak spot ikonik, termasuk alun-alun kota yang jadi pusat keramaian. Sekarang kita sudah ada di alun-alun utama kota tua Tallinn, Raekoja-Platz. Di sisi utara ada balai kota tua yang usianya sudah ratusan tahun. Di sekeliling alun-alun berdiri bangunan bergaya gotik yang cantik dengan warna-warna pastel yang bikin suasana menjadi terasa hangat. Pada saat musim dingin, bulan Desember, biasanya ada pasar Natal dengan dekorasi lampu yang indah dan pohon Natal besar di tengahnya. Di bulan Januari ini, pohon-pohon Natalnya masih ada.
Di sekitar alun-alun ini berjajar kafe-kafe dan restoran, tempat orang-orang duduk-duduk santai sambil menikmati suasana. Nah, nanti kita juga mau nyobain salah satu kafe di situ. Di antara gang sempit berbatu di kota tua ini, ada satu tempat kecil yang rasanya tuh gampang sekali untuk terlewatkan kalau kita nggak sengaja melihat. Saya Kanggi Kovic, sebuah kafe yang cukup unik. Begitu melangkah masuk ke dalam kafe ini, langsung terasa atmosfer berbeda, seakan masuk ke ruang tersembunyi seperti gua dengan dinding batu berusia ratusan tahun. Dari balik jendela kecil, pemandangan alun-alun kota tua terlihat jelas. Jadi sambil menikmati kopi hangat dan kue manis tradisional khas Estonia, kita bisa merasakan denyut kehidupan Tallinn tanpa harus berada di tengah keramaian. Tempatnya itu sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya terasa istimewa. Seperti menemukan permata kecil yang hanya diketahui mereka yang mau berjalan sedikit lebih jauh. Sekarang kita keluar dari Saya Kanggi Kovic dan berjalan melewati gang sempit Saya Kang. Gang ini dikelilingi dinding batu tua, terasa tenang dan seolah membawa kita kembali ke masa lampau. Begitu keluar dari gang, kita langsung sampai di Jalan Pik, salah satu jalan utama di kota tua. Di sini banyak bangunan bersejarah mulai dari rumah dagang kuno sampai gedung-gedung dengan fasad indah khas abad pertengahan. Kita terus berjalan menyusuri jalan Pik yang memanjang, sampai akhirnya terlihat Pikajala Varavatorn, menara gerbang besar yang dulu menjadi bagian penting dari pertahanan kota. Dari sini kita benar-benar bisa merasakan betapa megahnya sejarah Tallinn. Dari Pikajala Varavatorn, kita mulai berjalan menanjak menyusuri jalan berbatu menuju Bukit Tompea. Suasananya tuh terasa semakin tenang dengan bangunan tua berjejer di kiri kanan dan pemandangan kota tua yang perlahan terbuka. Setelah beberapa menit berjalan, ada menara dengan kubah yang berbentuk seperti bawang berwarna hitam mulai terlihat dari kejauhan. Itulah Katedral Alexander Nevsky. Katedral ini dibangun pada akhir abad ke-19 pada masa kekuasaan Kekaisaran Rusia di Estonia dengan gaya arsitektur khas Rusia. Sampai sekarang katedral ini masih aktif digunakan untuk ibadah. Dari katedral ini kami balik lagi ke gerbang Pikajala Varavatorn
Dan dari sana kami berjalan masuk ke jalan Rataskaivu, salah satu jalan berbatu yang cantik di kota tua Tallinn yang terkenal dengan rumah-rumah dagang lama yang masih terjaga bentuk aslinya. Sekarang kami sampai di jalan Nigulista, dan ini terlihat gereja Santo Nicholas yang sekarang ini menjadi museum sekaligus ruang konser dan dibangun pada abad ke-13. Akustiknya tuh megah, membuatnya sering dipakai untuk konser dan musik klasik. Sekarang kami berjalan di trotoar jalan Nigulista yang penuh salju, kembali ke arah Viru lewat jalan Kuninga. Kami melewati Tallinn Museum of Orders of Knighthood, museum kecil yang memamerkan koleksi lencana, medali, dan tanda kehormatan dari berbagai kerajaan di dunia. Koleksinya tuh penuh sejarah, memberi gambaran tentang tradisi bangsawan dan simbol kehormatan yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sekarang udah kembali di Viru, salju turun tambah banyak, dan kebetulan ada toko sepatu yang lagi diskon besar-besaran, jadi disempetin buat beli sepatu yang lebih pas buat jalan di jalanan bersalju. Kita keluar kota tua melalui Viru Gate lagi, dan di dekat Viru Gate itu ada halte tram. Jadi kita memilih untuk naik tram untuk pulang ke tempat penginapan. Nanti turunnya di dekat stasiun bus. Salju tambah tebal, untung baru beli sepatu yang pas untuk kondisi seperti ini. Terasa sekali itu bedanya. Hari berikutnya kita kembali menjelajah kota tua Tallinn, tapi lewat rute yang berbeda. Perjalanan dimulai dari Pax Marghereta atau Fat Margaret's, menara bundar besar yang dulunya itu bagian penting dari pertahanan pelabuhan. Kita naik tram ya dari dekat penginapan dan turunnya dekat Fat Margaret ini. Dari sini kita nanti masuk ke Jalan Pik, salah satu jalan utama paling bersejarah di kota tua. Sepanjang Jalan Pik, bangunan-bangunan abad pertengahan berdiri kokoh, banyak yang dulunya itu rumah para pedagang kaya. Tidak jauh dari sini kita melewati depan Kolmoda atau Three Sisters, 3 rumah saudara kembar bergaya gotik yang berdiri berdampingan sejak abad ke-15. Dulu rumah ini dimiliki keluarga pedagang Hanseatic dan sekarang ini menjadi hotel butik mewah tapi tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Di Jalan Laboratoriumi, di sekitar sudut Suurtyki, masih berdiri dinding kota tua lengkap dengan menara batu besar. Bagian benteng ini dulunya menjaga Tallinn dari serangan dan sampai sekarang masih terawat dengan baik. Berjalan di sini seperti kembali ke abad pertengahan, dikelilingi sejarah yang masih hidup. Dari Jalan Suurtyki, kami berjalan terus mengeksplor kota tua yang cantik ini melalui Jalan Lai. Di Jalan Lai ini ada Three Brothers atau Kolmvenda, 3 rumah abad pertengahan yang berdiri berdampingan.
tidak semewah Three Sisters, tapi justru menunjukkan kehidupan pedagang kecil dan pengrajin di masa lalu. Sederhana tapi syarat cerita sejarah Tallinn. Dari jalan lay ini, kami berjalan terus ke arah alun-alun melalui Vuorimehe. Dan sekarang kembali lagi kami berada di alun-alun, tempat yang paling sering dilewati. Sekarang kami lagi berada di shelter tempat menunggu tram karena kami mau naik tram untuk pulang ke tempat penginapan. Nah, itu tramnya sudah datang. Kita harus menyeberangi jalan besar ini, tapi mobil-mobil semua berhenti supaya kita bisa menyeberang untuk naik tram. Untuk membayar ongkos tram, kita bisa tap kartu berlogo Visa atau Master yang ada fitur contactless-nya. Kami turun di dekat stasiun bus, di dekat apartemen. Ini hari terakhir di Tallinn. Kami check out dan kunci dikembalikan ke kotak kunci yang bisa di-lock. Kami memesan Bolt, semacam taksi online, untuk pergi ke airport. Dan sekarang sudah sampai di airport Tallinn. Airportnya sepi, tidak terlalu besar, jadi suasananya tuh terasa santai banget. Kami naik penerbangan Swiss ke Singapura, transit di Zurich, dan dari Singapura ke Jakarta naik Jetstar. Waktu itu masih ada. Koper-koper yang mau dimasukkan ke bagasi, kami wrapping dulu ya, biar aman dan untuk menghindari kerusakan. Sekarang koper-koper sudah di-check-in sampai tujuan akhir Jakarta. Dan sebelum masuk ruang tunggu, kita makan minum dulu di kafe. Enak dan murah. Sekarang sudah masuk ke ruang tunggu menuju gate yang sudah ditentukan. Suasana di gate-nya tuh asik banget ya. Banyak disediakan permainan-permainan supaya nggak bosan menunggu. Sekarang waktunya boarding. Penerbangan maskapai Swiss ke Zurich ini dioperasikan oleh Air Baltic menggunakan pesawat Airbus tipe A220. Begini ya suasana di dalam pesawat ini. Kursi pesawatnya cukup lebar dan ruang kaki cukup luas.
Sekarang pesawat sudah mendarat dengan mulus di Zurich. Kami menunggu di airport Zurich ini sekitar 6,5 jam sebelum lanjut lagi ke Singapura. Sambil menunggu kita duduk-duduk aja, makan dan minum di food court di airport. Lumayan mahal ya kalau di Swiss ini. Walaupun cuman makan-makan kecil aja, habisnya banyak juga. Sekarang sudah waktunya boarding. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 777 seri 300 ER. Lama penerbangan dari Zurich ke Singapura sekitar 12 jam. Sekarang sudah sampai di Singapura dan kami harus pindah ke Terminal 4 di Changi untuk naik Jetstar ke Jakarta. Sekian dulu ya cerita mengenai perjalanan di kota Tallinn di Estonia. Kalau berkenan tolong subscribe channel kami dan kasih jempolnya juga. Terima kasih sudah menonton video ini.